Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Malam hari ini kita memuji dan menyembah Dia, ya. Pujian yang terakhir biarlah itu jadi kerinduan kita bahwa kita seirama dengan hati Tuhan. Ya. Kalau kita kenal Dia, hatinya, percayai setiap kita malam hari ini yang hadir bahwa hati Tuhan itu senantiasa menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Jadi biarlah malam hari ini kita tidak mispersepsi, tidak salah menilai Tuhan gitu ya. Karena sungguh hatinya adalah menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak ada satupun agenda dari Tuhan untuk melakukan yang jahat untuk kita anak-anaknya. Percayai malam hari ini kita yang hadir, kalau kita tahu hatinya, kerinduannya, di firman-Nya itu Tuhan senantiasa menyatakan bahwa kerinduannya adalah, kalau kita lihat, kita tahu bahwa Tuhan itu mengutamakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan lebih daripada orang-orang yang sehat. Itulah hatinya Tuhan, itulah detak jantungnya, bahwa Dia tidak menginginkan satu orang pun itu binasa. Ingat, satu domba yang dicari-cari oleh Tuhan dengan meninggalkan 99 ekor domba yang lain, itulah hatinya Tuhan. Biarlah sekarang ini yang kita yang ada malam hari ini di sini, biarlah kita punya hati pengenalan kita kepada Tuhan itu hati yang benar, bahwa Tuhan itu tidak cari-cari gitu. Artinya apa? Kita seringkali salah mikir Tuhan itu menguji gitu ya. Diuji terus, sukanya main teka-teki misalnya gitu ya. Kerinduan Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat dengan umatnya. Ya, Tuhan yang menginginkan yang terbaik buat kita. Ya, Tuhan bilang orang sakit yang memerlukan tabib. Ya, bukan orang-orang yang kalau kita rasanya fine-fine saja seperti itu, tidak memerlukan Tuhan, ya. Tetapi sungguh hatinya. Mari malam hari ini kita sama-sama percayai dia bahwa yang diinginkan, dirindukan oleh Bapak kita itu adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Semua firman-Nya menyatakan, adakah Bapak yang mau memberikan batu ketika anak-anaknya minta roti? Adakah Bapak yang memberikan kalajengking ketika anak-anaknya minta ikan? Itulah Bapak kita, itulah detak jantungnya Tuhan, itulah hatinya Tuhan. Jadi ketika kita memuji menyembah Dia seirama dengan hatinya, ya itu hatinya Tuhan, hatinya Bapak kita seperti itu, menginginkan yang terbaik. Jadi malam hari ini percayai Dia 100% bahwa Dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Ya, malam hari ini kita mau merenungkan, ini hari terakhir di bulan Juni, besok sudah bulan Juli, sudah gajian ya, tanggal 1. Ya, jadi kalau bulan ini kita belajar tentang menjaga perkataan kita, ya. Di minggu yang terakhir ini kita sudah banyak mendengar firman tentang bagaimana pentingnya kita menjaga perkataan kita, lidah kita, seperti itu. Bukan menjaga lidah dibersihin, disikatin kayak gitu ya, tetapi perkataan kita itu yang dimaksud oleh Tuhan. Kenapa di bulan ini, bulan Juni kita belajar tentang ini, bukan berarti besok ketika sudah masuk bulan Juli proses menjaga perkataan itu selesai, tidak gitu.
Karena ini adalah berlatih, proses terus-menerus di dalam kehidupan kita. Sehingga hal ini penting Tuhan ingatkan, karena memang ketika kita bisa menguasai lidah kita, perkataan kita, itu pengendalian diri, ya. Kita itu pasti bisa menang gitu ya. Ketika kita bisa menguasai hal yang kecil, yaitu perkataan kita, lidah kita. Ya. Jadi besok tanggal 1 tetap kita harus menjagai perkataan kita. Ya, menjagai apa yang keluar dari mulut kita, karena itu akan membawa kita ini akan kemana, destiny kita. Lidah perkataan itu akan membawa kamu kita semua ke tempat-tempat di mana kita nantinya seperti itu. Perkataan kita itu akan menentukan posisi kita, hari-hari kita, ya. Kedepannya akan seperti apa. Hikmat tentang menjaga lidah. Ke ayat masnya di Yakobus ya. Jadi Tuhan tidak menginginkan bahwa di dalam mulut yang sama itu keluar perkataan berkat dan kutuk ya. Harusnya tidak demikian. Nah, malam hari ini hikmat tentang menjaga lidah. Kenapa Tuhan itu, meskipun ini kecil gitu ya, tapi Tuhan itu mengajari kita tentang pentingnya menjaga lidah. Ada 2 hal gitu ya. Mengapa Tuhan mengajar kita tentang perkataan yang keluar dari mulut kita? Yang pertama, bahwa di dalam perkataan itu ada kuasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan itu penting untuk mengajari kita menjaga perkataan kita? Karena perkataan kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 2 hal ini kenapa sampai begitu pentingnya Tuhan itu ngajari kita untuk menjaga perkataan kita. Yang pertama adalah kuasa. Kita ini diciptakan sesuai dengan citranya Tuhan. Benar enggak ya? Kita ini bukan diciptakan menurut patternnya, polanya yang lain gitu. Tetapi kita ini adalah citranya, gambarnya Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu menciptakan kita, semua karakternya Tuhan itu diwariskan ke kita. Termasuk perkataan. Perkataan Tuhan itu punya kuasa. Dan kita yang mewarisi karakter Tuhan, perkataan kita itu juga punya kuasa. Ya, itu yang pertama, Tuhan itu ngajari, jagai perkataanmu karena itu ada kuasa. Kita ingat ya, ada kuasa dalam perkataan kita. Di Kejadian 1 kita pasti tahu ya, ketika Tuhan mencipta alam semesta itu dengan perkataannya ya. Hari pertama apa? Yang sekolah ya, jadilah terang gitu ya. Tuhan membedakan waktu gelap gitu ya, jadilah terang. Kemudian saya enggak hafal urutannya, tetapi manusia hari keberapa? Terakhir, ketika segala sesuatunya sudah diciptakan. Hanya dengan perkataan Tuhan semua tercipta. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Karena apa? Kita mewarisi karakternya Tuhan. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Amsal 18 ayat 21. Bisa ya Andi? Amsal 18 ayat 21. Ya. Ini benar. Ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi
Karena perkataan kita itu punya kuasa, ya. Kuasa ini ada kuasa kehidupan, gitu ya. Yang berarti berkat, ada juga kuasa kematian yaitu kutuk itu. Nah, kalau kita baca di firman Tuhan itu kan bangsa Israel itu juga diajari. Kalau kita berkata-kata berkat itu menghadap ke sini gitu ya. Kalau berkata-kata tentang kutuk arahnya kemana? Berbeda gitu ya. Karena ya di dalam mulut kita ada kuasa itu. Hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang kita gemakan? Apakah berkat? Apakah kutuk? Ya, kalau kita baca di Ulangan, itu semua ada berkat-berkat, ada kutuk seperti itu. Nah, inilah perkataan kita. Apa yang kita katakan di dalam mulut kita? Apakah perkataan yang memberkati? Ini kita lihat ya, kalau kita bangun pagi sajalah, ya, kita bangun pagi, perkataan kita pertama kali yang kita sampaikan itu akan membawa ke sehari itu akan seperti apa. Karena itu haruslah kita memulai pagi kita dengan mengucap syukur, karena itu akan mengawali hari kita. Sampai nanti kita malam hari selesai, itu akan menguasai seluruh hari itu kita mau seperti apa. Benar enggak? Ya. Kalau pagi-pagi melek langsung bukan mengucap syukur tapi lihat, waduh kelumbruan kumbane cek banyak gitu ya, kelumbruan gitu ya. Rumahnya kotor terus mulailah gitu ya. Mulailah gitu ya, sudah bajunya banyak ganti terus, sudah tahu hujan gitu ya kan. Terus misalnya kotor berantakan gitu ya, gak disapu ini anak-anak itu mas. Nah, ketika pagi hari kita sudah melihat itu dan mengucapkan hal itu, maka hari kita itu akan berat gitu. Sehari itu kita akan bersungut-sungut, kita akan mengerjakan yang namanya mencuci itu dengan berat karena ngamuk-ngamuk, sudah membersihkan rumah itu bisa ngamuk-ngamuk gitu. Terus apalagi yang mau bekerja gitu ya, belum ada sarapan dan sebagainya sudah. Wah. Nah, itu akan membawa keseharian kita berat hari kita. Mari kita belajar gitu ya. Belajar ini adalah satu proses mengubah cara hidup kita untuk senantiasa mengatakan berkat, mengucap syukur itu saja. Kalau ini pilihan gitu ya. Tadi ngomong berkat dan kutuk, mau hari itu kita nyaman, kita bahagia, atau hari itu berat dengan sumpah serapah, dengan gerutuan, mari kita pilih. Ketika kita melihat hal yang sama, ketika baju kotor banyak, rumahnya kotor berantakan, pilihannya ada di kita. Mari kita gunakan hati kita, gunakan akal budi kita, ini untuk mengatakan, karena ini destiny kita sehari itu akan seperti apa. Bisa enggak sih? Ketika itu banyak, ya kalau bisa dikerjain ya dikerjain. Ya. Kalau tidak ya nanti, ya enggak usah ngomel berat gitu. Mari kita pilih, kita lakukan. Kalau memang itu bisa dikerjakan hari ini, pagi itu langsung ya kerjakan gitu ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Gitu ya, karena mungkin kita terburu-buru kerja, maka pilihlah itu. Kita diberi akal budi gitu ya, pilihlah itu. Mau sehari itu berat, atau ya nantilah kita kerjakan, kita nggak ngomel-ngomel,
Hari itu tergantung dari pilihan kita mau mengucapkan apa. Ini enggak ngomong karakter, ini ngomong berlatih, memilih. Ya, ini hal kecil loh, tapi itu bisa mempengaruhi sehari itu. Apalagi yang bekerja gitu, sehari itu keputusanmu ketika kita bekerja, sehari itu ketika kita enggak beres di situ banyak hal ya yang mengakibatkan pekerjaan kita enggak beres, ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Ya, maka pilihlah berkat, pilihlah mengucap syukur, karena itu menentukan hari-hari kita akan seperti apa. Take it easy artinya apa? Jangan kita itu gampang terprovokasi dengan hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh gitu. Lidah, perkataan itu bagian kecil dari tubuh tapi pengaruhnya cukup besar. Decisionnya, keputusannya kita, harusnya kita juga harus hati-hati. Pilihlah itu, berkat itu, jangan kutuk. Pilihlah bersyukur, jangan menggerutu. Itu pilihan kita. Setiap kita diberi hikmat oleh Tuhan, diberi kemampuan untuk memilih, maka pilihlah, karena itu akan menentukan destiny kita. Itulah kuasa. Kalau orang Kristen kita kenal itu ada kuasa Tuhan di dalam perkataan. Ketika kita mengatakan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik itu yang akan terjadi di dalam hidup kita, karena itu ada kuasa Tuhan, ya, kuasa Tuhan. Ketika kita mengatakan hal-hal yang baik, iman kita, perkataan firman itu disampaikan, hal-hal yang baik itu akan terjadi. Karena apa? Karena ada kuasa yang mengikuti. Kutuk pun juga demikian, ada kuasa juga. Ketika kita mengutuki itu yang akan terjadi, karena ada kuasa juga di dalam perkataan. Ya, itu yang diajarkan Tuhan. Nah, kalau orang di luar Kristen, ya, kita kenal namanya energi dari universe gitu, ya kan? Kita tahu itu yang namanya The Secret, ada buku yang namanya The Secret gitu. Dulu itu sempat ngetop New Age Movement gitu ya, The Secret, ngomong universe, menarik kekuatan dari alam semesta gitu. Ketika kita ngomong yang baik, maka energi positif itu akan masuk di kita. Itu kalau orang di luar Tuhan kenal itu. Ya. Kalau itu pikir dulu itu buku The Secret itu pikir buku kekristenan, tapi sebenarnya itu adalah ajarannya Tuhan tentang kuasa perkataan. Ketika kita berkata-kata yang baik, perkataan firman itu yang terjadi karena ada kuasa. Ya, kalau orang luar kayak gitu, kekuatan dari universe, dari alam semesta ini kalau kamu tarik hal-hal yang positif, maka hal positif itu yang akan terjadi. Tapi kita yang mempercayai ini di sini dikatakan bahwa setiap perkataan kita itu ada kuasa, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, yang mewarisi karakternya. Itu yang pertama, ketika kenapa Tuhan ngajari, ya. Pilihlah berkat. Mulai harimu dengan berkat, mengucap syukur. Ya. Yang kedua, mengapa Tuhan mengajari kita untuk menjagai perkataan? Karena perkataan kita itu harus dipertanggungjawabkan. Di Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Terus? Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan
dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi setiap perkataan sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, menurut perkataan kita, kita ini juga bisa dihukum gitu ya. Apa sih perkataan sia-sia? Sudah pernah disampaikan di firman di hari Minggu kalau nggak salah ya. Perkataan sia-sia atau rema argos, kalau kemarin Pak yang kata-kata kotor sia-sia itu sapros atau apa gitu ya. Ini adalah yang dimaksud dengan perkataan sia-sia itu adalah kata-kata yang ceroboh, tidak bermanfaat, tidak menambah, tidak ada daya tambah gitu ya. No meaning, itu adalah perkataan yang ceroboh. Jadi setiap perkataan yang tidak membangun, tidak ada tujuannya, ya, tidak menambahkan apapun, nyeplos saja gitu ya. Itu adalah kata-kata sia-sia. Kata-kata yang tidak membangun, gak ada artinya, gak ada maksudnya, tidak menambahkan sesuatu, no meaning, itu adalah perkataan sia-sia. Itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, karena apa? Ketika kita berkata-kata tidak membangun gitu ya, itu kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya gitu ya. Tadi dikatakan menurut perkataanmu engkau bisa dihukum gitu, kamu bisa dibenarkan ya. Itulah perkataan kita. Jadi ada orang yang gampang sekali ngomong gitu ya. Ya, ada yang nyeplos gitu ya, nggak usah dipikir. Tapi biarlah kita mau belajar bahwa semua perkataan kita, jika itu tidak ada artinya, tidak membangun, tidak menambahkan sesuatu pun yang baik, itu termasuk perkataan sia-sia, nggak usah diucapkan. Jadi dua hal ini Tuhan ngajari kenapa perkataan itu penting untuk kita harus belajar ya. Ada kuasa di situ. Kita juga harus mempertanggungjawabkan semua perkataan kita. Apakah kita harus diam saja gitu? Ya, kita mau belajar dari seorang ibu. Bagaimana sih harusnya kita berkata-kata di Amsal 31 ayat 26. Amsal 31. Amsal 31 ini adalah kalau lihat perikopnya ya. Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Jadi Amsal 31 itu adalah amsalnya ibunya Lemuel. Siapa Lemuel? Kalau saya cari, Lemuel itu adalah alias dari Raja Salomo. Jadi nama lain dari Salomo itu adalah Lemuel. Ya, dikatakan inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Jadi Amsal 31 ini adalah Amsal dari ibunya Raja Salomo. Siapa ibunya Raja Salomo? Betseba. Benar ya? Jadi ini Amsal ini diajari oleh ibunya kepada anaknya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku, yaitu adalah semua nasihat-nasihat yang diberikan oleh ibunya Raja Salomo kepada anaknya. Di ayat yang 26 ya, itu tentang, mulai ayat yang 10 itu tentang puji-pujian untuk istri yang cakap. Jadi ibunya Raja Salomo ngajari istri yang cakap itu loh seperti ini untuk anaknya ya. Di ayat 26 dia menyatakan ya, seorang perempuan atau istri yang cakap, 26
ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ini adalah ajaran Amsal dari seorang ibu untuk menasehati bahwa ketika seorang membuka mulut itu hendaknya hikmat itu yang mengawali perkataannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa di situ dikatakan 26? Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi ketika kita membuka mulut, ini nasihat ya. Mulailah dengan hikmat. Kemudian ketika membuka mulut, biarlah hanya pengajaran itu yang keluar dari mulut kita. Dua hal ini. Ketika kita membuka mulut kita, bukan asbun, asal bunyi, asal nyeplos, apalagi perkataan yang ceroboh, yang sia-sia. Tapi tadi dikatakan membuka mulutnya dengan hikmat. Ini yang diajarkan seorang ibu, seorang ibunya raja kepada anaknya. Ketika engkau membuka mulut, hendaknya bukalah mulutmu dengan berhikmat. Kita seringkali melihat banyak orang ngomongnya tuh sembarangan, serampangan, nyerocos, enggak karu-karuan gitu ya. Mari kita belajar dari Amsal ini. Bukalah mulut kita dengan hikmat. Apa itu hikmat? Ya, Mazmur 111 ayat 10. Ketika kita membuka mulut, salah ya, 111. Satu. Iya, ini ya. Apakah itu hikmat? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Hikmat itu mulai dari takut akan Tuhan. Jadi ketika kita membuka mulut kita, biarlah hikmat itu lahir dari takut akan Tuhan. Hikmat itu tidak tergantung dari pendidikan. Tapi hikmat itu orang yang tidak bersekolah pun ketika dia takut akan Tuhan, dia berhikmat. Tidak peduli dia enggak sekolahnya cuman SD sampai SMP atau apapun ya. Hikmat itu tidak tergantung dari pendidikan. Tetapi hikmat itu adalah lahir dari tadi sikap hormat dan takut akan Tuhan. Ketika kita berkata-kata, ketika kita membuka mulut, bukalah mulut dengan hikmat, dengan takut akan Tuhan. Hikmat itu adalah dari Tuhan, lahir dari rasa takut dan hormat akan Tuhan yang memampukan seseorang ya untuk melakukan di dalam kesehariannya dengan ketepatan seperti apa yang Tuhan mau. Itu lahir dari mana? Kita bisa melakukan kegiatan kita, semua keputusan kita, keseharian kita selaras dengan mau Tuhan. Ketika kita hormat dan takut akan Tuhan. Biarlah kita mau membuka mulut kita, perkataan kita itu dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Di Mazmur 111 ayat 10 tadi, di Yakobus 3 ayat 17. Hikmat yang seperti apa? Perkataan yang seperti apakah yang dimaksud perkataan yang berhikmat itu? Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Biarlah perkataan kita itu murni, tanpa punya agenda tersembunyi gitu ya. Murni.
Selanjutnya adalah pendamai. Biarlah perkataan kita itu membawa damai, tidak memprovokasi. Perkataan kita ini tadi murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itulah hikmat. Ketika kita membuka mulut kita, biarlah perkataan kita itu murni. Apa ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak ditambah-tambahi. Karena selebihnya itu adalah dari yang jahat, itu menurut firman. Biarlah perkataan itu murni, faithful, tulus, ya, pendamai. Kalau itu tergantung dengan kita, seseorang atau suatu situasi, biarlah kita melakukannya dan memilih untuk membawa damai. Bukan pokoknya aku yang benar, gak bisa itu, gak bisa. Ya apalagi sudah menyangkut ego kita gitu ya. Apalagi kalau kita ini sudah merasa bahwa ini aku yang benar gitu ya. Tapi biarlah kita mengupayakan damai. Benar itu memang sesuatu yang harus diperjuangkankah untuk kita, ya kamu yang benar kayak gitu, apakah harus diperjuangkankah? Biarlah kita mau memperjuangkan yang membawa damai sajalah. Ego kita, ya mari kita belajar gitu. Gak perlu harus diakui, ya kamu yang benar, maksa gitu ya. Yang benar itu kayak gini, aku gak salah kok kayak gitu. Tapi biarlah kita mau belajar, ketika kita ngomong, membuka mulut dengan hikmat, biarlah kita mengupayakan damai. Tidak munafik. Tadi murni, enggak ada maksud belakang-belakang gitu ya, ngobet-ngobet gitu ya ngomongnya gitu ya, ditambah-tambahin gitu, atau ya di yang bagus-bagus tetapi sebenarnya maksudnya enggak benar ya. Biar kita mau belajar ini, hikmat yang dari atas itu murni, tidak munafik, ramah, membawa damai dan semua yang baik. Ya. Biarlah ketika kita membuka mulut kita minta, lahir dari mana? Lahir dari sikap bahwa kita ini orang yang sudah dibenarkan, hormat dan takut akan Tuhan. Pasti Tuhan itu memberikan hikmat. Jangan khawatir, kamu gak bersekolah, kamu gak kurang, atau pendidikannya rendah, enggak. Tuhan sendiri bilang hikmat itu lahir dari takut akan Tuhan. Mari kita mau belajar ketika kita membuka mulut kita, biarlah ini yang keluar dari hati kita. Orang-orang yang menghargai Tuhan, orang yang menghargai firman-Nya, orang yang mengejar jalan-jalannya, orang yang mencintai keadilan Tuhan, orang yang tidak mengutamakan egonya, tetapi mengutamakan kedamaian, orang yang tidak munafik. Biarlah itu yang keluar dari mulut kita. Itu ketika kita membuka mulut, nasihat dari firman yang diberikan oleh ibunya Raja Salomo. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di Mazmur tadi, ya, ketika membuka mulut, hikmat dan pengajaran yang lemah lembut itu ada dari lidahnya. Yang kedua, biarlah ketika kita membuka mulut kita, hanya pengajaran itu yang keluar dari mulut kita. Amsal 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8. Ayat 8.
Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Jadi biarlah pengajaran itu yang keluar dari mulut kita. Ya. Apakah yang dimaksud dengan pengajaran? Pengajaran adalah sebuah proses menyampaikan pengetahuan. Yang namanya kalau kita sekolah itu adalah pengajaran, teaching, mengajar. Ya, menyampaikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai agar diketahui dan dituruti, itu pengajaran. Jadi ketika kita membuka mulut kita, biarlah ada pengajaran, artinya kita menyampaikan, mengajarkan ya nilai, ya pengetahuan untuk diketahui dan dilakukan. Itu pengajaran. Nah, ketika kita membuka mulut kita, biarlah pengajaran saja yang keluar dari mulut kita. Hosea 4 ayat 6. Pengajaran menurut Alkitab. Ya. Ya. Orang Kristen itu biarlah rajin untuk belajar, untuk tadi membaca firman, untuk menambah pengetahuan. Gitu ya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini buat bapak dan ibu. Tidak hanya mengajar itu tugas dari ibu, tetapi dari orang tua. Tidak melupakan untuk melakukan, mengajarkan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya Allah tidak melupakan anak-anak kita. Maka tugas dari kita orang tua untuk senantiasa mengajarkan tentang firman ini kepada anak-anak kita. Ketika kita membuka mulut kita, biarlah ada pengetahuan, ada pengajaran, ada nilai yang kita sampaikan kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya mereka tidak binasa. Karena tadi di Hosea dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau melupakan pengajaranku. Makanya ketika kita masih punya anak-anak kecil, gereja anak itu adalah waktu yang baik untuk menanamkan, mengajarkan nilai-nilai ya tentang Tuhan ketika mereka masih kecil. Juga anak-anak kita ketika masih kanak-kanak, biarlah kita tidak melupakan bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengajarkan itu. Jangan kita senang ya ketika anak kita itu ya atau kita merasa dirusui gitu ya, merasa direpoti ketika anak-anak kita bertanya ini apa Bu, ini apa Ma, ini apa. Itu adalah waktu kita untuk ngajari anak-anak kita. Ya. Jangan kita suka, jangan kita merasa, wes ini belajar dewe. Ketika kita melupakan waktu-waktu untuk ngajarin anak kita tentang Tuhan, mereka akan hilang. Tuhan bilang, aku akan melupakan anak-anakmu karena engkau melupakan pengajaran. Dia enggak kenal siapa Tuhannya. Ya. Apa nilai-nilainya? Nilai-nilai kekekalan apa? Biarlah kita mau ajarkan itu ke anak-anak kita. Amsal 22 ayat 6. Ya, saya baca aja. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya. Gereja anak teens itu adalah masa-masa ketika kita mengajarkan mereka tentang nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kerajaan. Itu adalah waktu-waktu kita untuk mengajarkan ketika mereka masih muda. Ya.
Supaya apa? Ketika dia sudah dewasa, sudah tua, dia akan tetap pada jalannya. Ini yang diajarkan oleh Tuhan. Ulangan 6 ayat 7. Yuk kita baca ini. Biarlah ini jadi gaya hidup, bagian hidup dari setiap keluarga di tempat ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Biarlah gaya hidup ini ada pada setiap keluarga jemaat House of Kana. Mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau sedang duduk-duduk. Ketika kita duduk-duduk di rumah, apa yang kita bicarakan? Tetangga kita? TikTok? Atau enggak ngomong apa-apa karena sudah sibuk sendiri-sendiri bawa gadgetnya sendiri-sendiri. Marilah kita buat sebuah aturan di dalam keluarga kita ketika kita berkumpul. Itu adalah waktu kita, orang tua, anak-anak untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak, membicarakannya apa? Membicarakan Tuhan yang besar, supaya mereka dapat teladan iman, mereka supaya tahu siapa Tuhannya. Ketika disuruh, ayo kamu belajar, ayo kamu berdoa, berdoa sama siapa? Tuhan yang mana yang dia berdoa? Mari ajarkan itu berulang-ulang. Terus ketika kita duduk-duduk makan, ketika kita berbaring, ketika kita dalam perjalanan, apa yang dibicarakan? Ngomel, seneni terus. Apakah itu? Ada apa dikit? Kok bisa sama? Nah, Firman mengatakan bahwa yuk ketika kamu ada di jalan, ketika kamu sedang duduk-duduk atau berbaring, ketika kita sedang ada di dalam keluarga kita, sampaikan firman berulang-ulang. Supaya mereka tahu. Kami berdua kalau di rumah, di jalan, di sepeda motor, bahkan apa di jalan gitu ya kadang nggak dengar. Yang kita bicarakan adalah, yang kita perbincangkan adalah Tuhan yang besar gitu. Perkataan atau firman. Jadi kalau kita di mobil, kita ngomong-ngomong, Tuhan itu hebat ya, gini. Tadi ini seperti ini ya, Tuhan itu hebat ya. Hal-hal kecil yang sehari-hari gitu ya. Ada Tuhan yang besar yang senantiasa bersama kita. Bahkan di hal-hal yang kecil itu kita suka menggemakannya, memperbincangkannya Tuhan yang ajaib gitu. Bahkan hal-hal yang kecil, gak ada koinsiden, gak ada yang namanya kebetulan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Semua itu diatur tepat oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, hal-hal kecil, tadi harusnya kita berangkat jam segini ya. Tapi terlambat kayak gini, ternyata karena Tuhan pengen seperti ini. Perbincangkan itu, Tuhan yang besar. Supaya mereka tahu bahwa hidup mereka itu ada dalam kedaulatannya Tuhan. Mereka enggak takut akan masa depan mereka enggak sendiri. Ketika kita membicarakannya itu berulang-ulang kepada anak-anak kita. Inilah nasihat tentang perkataan dari seorang ibu. Ya, biarlah ini ada pada setiap kita. Biarlah keluarga kita punya gaya hidup yang seperti ini. Jangan gadgetan, jangan tiktokan, kalau ketemu sibuk sendiri-sendiri. Tapi marilah perbincangkan Tuhan. Bangun iman mereka, kenalkan Tuhan, siapa Tuhan yang besar itu untuk anak-anak kita. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak melupakan mereka. Supaya apa? Mereka tetap di jalan Tuhan sampai masa tuanya.
Sehingga seluruh janji Tuhan itu digenapi sampai kepada keturunan kita. Karena kita tidak melupakan pengajaran itu, pengajaran tentang Tuhan Allah kita kepada keluarga anak-anak kita. Dua hal ini yang ingin saya sampaikan, biarlah ini memberkati. Hal yang kecil ini kita harus belajar, kita harus hidupi. Tuhan melihat perkataan kita itu punya kuasa dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Ya, biarlah ini yang menjadi ketika kita membuka mulut kita, biarlah perkataan hikmat saja yang keluar dari mulut kita. Hikmat lahir dari rasa takut, hormat akan Tuhan. Siapa yang berkekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Ketika kita membuka mulut kita, biarlah hanya pengajaran Tuhan ya yang kita sampaikan. Tidak lupa untuk mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Ya. Tipsnya apa? Ketika kita mau berbicara, biarlah kita mau menjagai dulu. Stop dulu, jangan langsung nyeplos. Ya, minta hikmat Tuhan ya untuk memilih apakah perkataan kita ini tadi yang hikmat itu adalah murni ya, tidak ada munafik, semua yang baik, semua yang ramah, damai atau enggak gitu ya. Itu minta hikmat. Filter jangan dipakai, atau kalau perlu enggak usah berkata-kata kalau memang enggak ada maksudnya. Kalau memang enggak menambahkan sesuatu, kalau tidak membangun, biarlah hanya pengajaran saja yang keluar dari mulut kita. Amin. Tuhan memberkati.